Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Video ini sharing tentang pengalaman mengerjakan soal-soal implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila itu ya kita dari acuannya butir-butir Pancasila, yaitu mengacu pada butir-butir Pancasila. Pengalaman saya ikut SKD dan juga tryout TWK tentang implementasi Pancasila, alhamdulillah sih kesalahannya untuk memilih jawaban yang paling benar, ini sila apa gitu, sesuai sila apa atau melanggar sila apa, kesalahannya ya sedikit, ya sekitar 10%. Ini saya bagi tipsnya. Nah, kalau butir-butir kan insya Allah semuanya saya yakin sudah belajar ya tentang butir-butir Pancasila ya. Kalau misalkan sesuai butir ya wis itu jawabannya ya. Dan kebalikannya ya itu. Kalau sila ke-1 ya berkaitan dengan keagamaan, tentang kerukunan agama, kerjasama antar agama ya. Jadi lebih ke situ. Sila kedua ya kemanusiaannya, akhlaknya, akhlak berkaitan dengan akhlak kemanusiaan. Itu terus yang sila ketiga ini yang berkaitan dengan persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban, bela negara, terus cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang keempat, sila keempat ya tentang musyawarah, demokrasi, dan semua perpolitikan di Indonesia. Sila kelima yaitu keadilan sosial, ini mencakup keseluruhan, misalkan ya ruang lingkup RT, RW, ruang lingkup kampung, ruang lingkup desa, ruang lingkup kecamatan, hingga ruang lingkup kota, ruang lingkup negara juga. Terus akhlak-akhlaknya ya tidak merugikan kepentingan umum, tidak merusak fasilitas umum, tidak boros, berperilaku sederhana gitu ya, menyimbangkan hak dan kewajiban, adil. Biasanya sih lebih menekankan ke kekeluargaan dan gotong royongnya. Itu sila kelima. Singkatnya memahaminya seperti itu. Nah, ada contoh kasus yang cukup butuh kita untuk memikir lebih dalam. Ini sila keberapa? Itu contoh kasusnya seperti ini. Korupsi melanggar Pancasila, sila ke. Nah, korupsi itu kan jelas mengganggu keuangan negara. Nah, keuangan negara itu kan juga bisa untuk kepentingan negara, yaitu kepentingan umum. Misalkan untuk subsidi rakyat, juga untuk membenahi dan menambah fasilitas untuk rakyat dan sebagainya, itu diambil uangnya, dikorupsi. Itu jelas merugikan kepentingan umum. Maka ya sila ke-5 ini merugikan kepentingan umum. Sila ke-5 ini adalah melanggar butir ke-8. Nah, terus ada kasus lain yang selanjutnya di bawahnya. Pelaku korupsi ditangkap tersenyum-senyum melambaikan tangan ke arah wartawan yang sedang meliput. Melanggar Pancasila, sila ke. Lah, kalau senyum-senyum begini melambaikan tangan ke arah wartawan ya, kayak orang yang nggak bersalah ya. Kayak manusia yang tidak beradab. Ini fokusnya di kalimat ini adalah kebiadaban ya, tidak beradab sekali. Maka ini ya sila ke-2.
ini tidak beradab, ini tidak menjunjung kebenaran, tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, melanggar butir ke-6, tidak menjunjung nilai kemanusiaan, itu sangat biadab, yang tidak beradab. Itu berarti kalau korupsi saja ya itu sebenarnya yaitu melanggar sila kelima ya. Tapi kalau seperti ini, saat ditangkap tersenyum-senyum melambaikan tangan ke arah wartawan, ini tidak menjunjung nilai kemanusiaan, ini melanggar sila kedua. Contoh yang lainnya, ini soal keagamaan. Bisa bekerja sama dalam tim suatu perusahaan ataupun tugas kelompok sekolah walau dengan yang berbeda agama. Ini sesuai Pancasila sila ini jelas ke-1, yaitu kerukunan agama bisa bekerja sama, menghormati dan kerjasama ya, sesuai poin ketiga. Kerukunan hidup antar umat beragama juga. Jadi jelas sila ke-1. Yang selanjutnya, saling memberi hadiah antar tetangga yang berbeda agama pada hari raya keagamaan masing-masing sesuai Pancasila sila ke. Di kampung kan ada program seperti itu, yaitu memberi hadiah antar tetangga yang berbeda agama, kan ada yang seperti ini sikapnya, menjalin hubungan antar tetangga. Ini juga sila ke-1, membina kerukunan antar umat beragama. Nah, kasus yang lain, di suatu kampung bergotong royong memperbaiki tempat ibadah yang rusak dengan sukarela sesuai Pancasila sila ke. Nah, kalimat ini yang ditekankan itu apa? Ditekankannya jelas gotong royongnya ini. Ini kan sebenarnya fasilitas umum juga tempat ibadah itu, ya kan? Entah itu tempat ibadahnya memperbaiki masjid atau gereja, yang Kristen juga membantu memperbaiki masjid, yang Islam juga membantu memperbaiki gereja, itu yang ditekankan ke gotong royongnya. Maka ini ya cenderung ke sila kelima, yaitu bergotong royong ini. Sila kelima butir pertama. Sekarang kasus yang lain, bom bunuh diri di gereja melanggar Pancasila sila ke. Ini jelas sila ke-1 yang memaksakan agama, memaksakan menjalankan perintah agamanya. Dia menganggap prinsip keagamanya ini sudah benar, membunuh orang ini berpahala, misalkan masuk surga. Ini memaksakan, jadi melanggar ini ya, melanggar sila butir sila ke-1 butir ke-7 ya, butir Pancasila sila ke-1 nomor 7. Nah, ini demo suatu kelompok atau ormas keagamaan berlangsung ricuh, ini merusak taman, merusak lampu penerangan, membakar ban, membuat jalanan macet, melanggar Pancasila sila ke. Nah, kalau sudah seperti ini, merusak fasilitas umum, itu sila kelima, merugikan, tidak adil seluruh rakyat Indonesia. Orang lain itu merasakan dampaknya. Nanti kalau duduk-duduk atau lewat jalan jadi gelap karena rusak, terus jalanan macet. Kalau sedang sakit butuh segera ke rumah untuk istirahat atau segera ke rumah sakit, terganggu. Ini melanggar sila kelima, merugikan kepentingan umum itu. Jadi sila kelima. Terus ini
membedakan yang kaya dan rupawan, diberikan perlakuan khusus dan dipermudah, sedangkan yang miskin dan tak rupawan malah dipersulit dan dibuat bingung dalam suatu urusan. Ini melanggar Pancasila sila ke. Nah, ini kemanusiaan, membedakan antar manusia. Ini yang sila kedua. Kalau ini bukan sila ketiga, kerukunan, ini persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika, ini bukan dia yang butir 6 ini, tapi dia itu membedakan ini, kewajiban asasi tanpa membedakan. Dia membedakan, melanggar poin kedua, sila kedua itu. Contoh selanjutnya di bawah. Rasisme membedakan suku, mengecap dan menghinakan suatu suku lain, lebih jelek dan menganggap sukunya sendiri lebih baik dan unggul, ya seperti primordialisme lah ini. Melanggar Pancasila sila ke lah, ini kerukunan. Ini sudah merusak persatuan seluruh Indonesia, sudah mencakup negara Indonesia. Nah, kalau seperti ini membedakannya itu sudah taraf nasional. Ini sudah melanggar sila ketiga. Perbedaannya seperti itu, yaitu melanggar butir ke-6 persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda namun tetap satu jua. Lah kalau seperti ini, sikap seperti ini bisa merusak persatuan Indonesia. Rasisme, membedakan suku, mengecap dan menghinakan suatu suku lain lebih jelek dan menganggap sukunya, primordialisme, ya ini melanggar Pancasila sila ketiga. Sekarang contoh selanjutnya. Politik dinasti, berlaku curang dalam pemilu, melanggar Pancasila sila ke. Nah, ini 4. Udah ya kalau musyawarah, demokrasi, berurusan dengan demokrasi, berurusan dengan musyawarah, berurusan dengan pemilihan umum dan sebagainya. Hak pilih, hak untuk dipilih, hak memilih, itu sila ke-4. Rapat, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan pendapat, itu sila ke-4. Itu demokratisnya, itu jelas sila ke-4. Nah, kasus yang lain sekarang. Proses pilkades berlangsung rusuh, seluruh fasilitas di balai desa rusak parah, melanggar Pancasila sila ke. Nah, ini sudah merusak fasilitas, ini sudah merusak fasilitasnya di balai desa. Nah, kalau ada rakyat yang lain atau warga yang lain mengurus dan butuh fasilitas balai desa, itu bagaimana? Pekerjaan di balai desa bisa berhenti, proses administrasi bisa berhenti. Itu merugikan orang lain, merugikan kepentingan umum. Ya, ini Pancasila sila ke-5, merugikan kepentingan umum lagi, begitu. Ya, seperti itulah. Untuk memahami, yaitu kita mengamati soalnya itu, maksud kalimatnya itu poinnya kemana, pikiran utamanya itu apa kalimat itu. Nah, itu kuncinya di situ ya. Demikian tentang butir-butir Pancasila, semoga bermanfaat. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.